Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding. 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Aulia Oktafitriani dengan NIM 2024 12044, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini, saya akan menganalisa terkait kasus Pertamina yang sempat viral di tahun 2025 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berita tentang kasus Pertamina ini sudah menjadi pembicaraan di khalayak umum. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu tentang kronologi kasus tersebut. Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap dugaan korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina Patraniaga, anak perusahaan Pertamina yang bertanggung jawab atas distribusi dan niaga bahan bakar minyak. Investigasi mengungkap bahwa antara tahun 2018 hingga 2023 terjadi pelanggaran serius dalam pengadaan dan impor minyak mentah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Tidak hanya itu, praktik korupsi juga menyeliputi sektor pengadaan minyak mentah. Para pejabat tinggi Pertamina Patraniaga disebut-sebut menolak minyak produksi dalam negeri dan memilih impor melalui broker dengan harga yang di-markup jauh di atas standar. Keputusan ini merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan sekaligus merusak prinsip kemandirian energi nasional. Hingga saat pengusutan di awal 2025, sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pihak internal Pertamina dan pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Di antara mereka adalah Rifa Siahaan, CEO PT Pertamina Patraniaga, Yogi Fernandi, CEO Pertamina International Shipping, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur di Kilang Pertamina Internasional. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang dimensi moral dan etika. Seperti yang kita tahu, ada 5 dimensi moral dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, hak dan kewajiban atas informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban atas kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima, kualitas hidup. Nah, dalam kasus ini, termasuk ke dimensi moral tentang akuntabilitas dan pengendalian. Dimensi akuntabilitas dan pengendalian mengacu pada sejauh mana sistem informasi dan pihak yang mengelolanya bertanggung jawab terhadap data, proses, dan dampak dari keputusan yang mereka buat melalui sistem tersebut. Dalam kasus ini, skandal tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan baik secara digital maupun manajerial. Dalam kasus ini juga ditunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang semestinya digunakan untuk mencatat jenis, volume, dan transaksi BBM dengan akurat justru disalahgunakan. Data transaksi dimanipulasi untuk menutupi praktik oplosan dan penipuan kualitas BBM kepada masyarakat. Kegagalan dalam pengendalian sistem ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme audit internal atau pengawasan yang efektif serta lemahnya integritas para pengelola sistem. Ketika sistem informasi kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol, ia berubah menjadi alat kejahatan terselubung. Pelanggaran akuntabilitas ini juga merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai penyedia layanan publik. Yang ketiga, permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen di kasus ini. Yang pertama, kurangnya transparansi dan kejujuran informasi. Pertamina sebagai penyedia energi negara memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang jujur, transparan kepada publik, khususnya mengenai kualitas produk BBM yang mereka distribusikan. Yang kedua, pelanggaran hak konsumen. Masyarakat tidak diberi informasi yang jujur mengenai produk yang mereka konsumsi. Konsumen merasa membeli Pertamax padahal mendapatkan Pertalite campuran. Ketiga, kegagalan kontrol internal sistem informasi. Tidak adanya sistem peringatan dini atau mekanisme audit digital mengindikasikan bahwa sistem informasi digunakan tanpa pengawasan. Yang keempat, tidak adanya akuntabilitas langsung dalam sistem. Salah satu permasalahan etika dalam sistem informasi adalah siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam sistem. Yang kelima, potensi manipulasi atau penyimpangan data operasional.
Jika dugaan pencampuran BBM ini dilakukan secara sistematis, maka besar kemungkinan terdapat manipulasi data atau pengaburan informasi dalam sistem informasi internal Pertamina. Nah, selanjutnya, apa ada peraturan yang berlaku di Indonesia untuk melindungi hak korban? Tentu saja pastinya ada, yaitu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi administratif serta pidana bagi pelanggar. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melindungi hak-hak konsumen dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Selain itu, juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE Pasal 35 yang melarang manipulasi informasi elektronik untuk keuntungan atau kerugian pihak lain. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BBM oplosan berpotensi mencemari lingkungan dan merusak mesin kendaraan, sehingga pelaku bisa dikenakan sanksi tambahan atas pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan dan audit. Internal meningkatkan mekanisme pengawasan dan audit internal untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi dan manipulasi produk. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan prinsip transparansi dalam operasional perusahaan dan memastikan akuntabilitas setiap individu dalam organisasi. Yang ketiga, peningkatan keamanan sistem informasi. Mengimplementasikan teknologi keamanan informasi yang canggih dan melakukan pelatihan rutin bagi karyawan mengenai pentingnya perlindungan data. Nah, yang keempat, pendidikan dan pelatihan etika bisnis. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai etika bisnis dan pentingnya integritas dalam pekerjaan. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat dan pemangku. Kepentingan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan. Kesimpulannya adalah, kasus skandal pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patraniaga pada tahun 2025 merupakan contoh nyata pelanggaran serius terhadap etika dalam sistem informasi manajemen. Praktik manipulasi data dalam sistem, pencatatan fiktif jenis BBM, serta kegagalan pengawasan internal mencerminkan rusaknya prinsip akuntabilitas dan pengendalian dimensi moral yang paling dominan dalam kasus ini. Sistem informasi yang seharusnya menjadi alat kontrol dan transparansi justru digunakan untuk menutupi tindak korupsi dan penipuan publik. Selain menyebabkan kerugian negara, tindakan ini juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN energi. Kasus ini mengangkat berbagai isu sosial dan etika seperti manipulasi data, lemahnya sistem pengawasan digital, dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Tipikor menjadi landasan hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran penting bahwa pemahaman dan penerapan etika dalam penggunaan sistem informasi harus diperkuat agar teknologi tidak menjadi alat kejahatan, melainkan sarana transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dalam pengucapan kalimat saya meminta maaf dan terima kasih untuk yang bersedia mendengarkan analisa kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.